Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Nurul Jihad, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan nikmat dan kurnia-Nya kepada kita dan bersama. Nikmat Allah kita masih bisa melaksanakan solat subuh berjamaah. Semoga jamaah Nurul Jihad selalu sehat walafiat. Nama yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, nama ada kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua hajat yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Beberapa ayat yang kita baca sebelumnya banyak inspirasi, banyak ilmu, banyak keteladanan terkait dengan keluarga Imran. Kemudian tentang Zakaria, Maryam dan Zakaria. Ternyata memang Maryam itu sosok dirinya orang pilihan sehingga banyak kemudahan yang diberikan Allah soal rezeki. Zakaria baru ke mantan makanan, mantan minuman, harum-haruman. Kirwe lahadu talatak makanan di tampeknya Maryam. Kini kita lanjutkan itu pembahasan di ayat 37 surah Al-Imran. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Aku tentang Zakaria leka. Hunalika mancalia peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Maryam membuat Nabi Zakaria tergugah. Karena nampak soal dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada makanan, dia makanan dari Allah Ta'ala. Berarti tidak ada yang mustahil bagi Allah. Silahkan meminta. Lalu kemudian hunalik di sana, jadi disebutkan di dalam tafsirnya, lamma ra'a Zakaria dzalik, tatkala Zakaria melihat peristiwa demikian, wa alima anna al-qadira 'ala al-ityani bi syai' fi ghairi hainihi qadirun 'ala al-ityani bil waladi 'ala al-kibar. Kesimpulan dari Nabi Zakaria mencari berbagai macam peristiwa kejadian pada Maryam kecil yang pengasuhannya terjadi rebutan. Para pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama pada saat itu rebutan untuk mengasuh Maryam. Tasabih dalam tafsir petang sebanyak berapa petang? 29 orang bakaranda untuk mengasuh Maryam. Ternyata ditemukan oleh Nabi Zakaria, karena Zakaria kemudian yang terpilih untuk mengasuh. Nampak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Berarti dari pengamatan, dari pencalian di situ ada pelajaran. Ana nampak dari Nabi Zakaria, beliau menganalisa, kemudian membuat berbagai macam kesimpulan. Batu aja orang tua, orang Minang loh.
banyak dilihat boh jauh berjalan banyak dilihat, lamui duit banyak dirasai. Dari penglihatan waktu, dari pencalian waktu tadi, bagi manusia yang berpikir, dia bisa menemukan kesimpulan tentang kekuasaan Allah. Kowe dicaliak langit, caliak matahari, caliak bulan, caliak bintang, dicaliak yang lain-lain, itu adalah kekuasaan Allah. Kalau Nabi Zakaria, beliau menyimpulkan annal qadira 'alal itsyari bisyai', sesungguhnya orang yang kuasa memberikan sesuatu fi ghairi hainihi, pada luar waktunya, di luar tempatnya. Artinya Maryam nampak nya dibuat mihrab cie, pakai jenjang naik kateh, ndak do orang nan masuk ke situ do kecuali Nabi Zakaria nya. Nah, mantah makanan, mantah minuman, mantah harum-haruman. Tapi ketika beliau naik, beliau menemukan lah tersedia makanan. Ketika musim angin ada makanan dingin, ketika musim dingin ada makanan angin. Dewa dua kata tu. Duduk aja wak lah tibu je makanan selilah ada je. Yang mai dia je. Takah film ikan gabus ni ikan gabus tu manua tarui ibu tetangga. Di tetangga aku seorang manua lah gaya kata tadi. Tetangga aku kumpulnya kacau-kacau di empuknya ke gaya kata tadi. Kira jadi ameh kacau-kacau tadi. Allahu akbar. Kecek cerita tu SD. Tu kayu gaya aku sudah ameh tonggok pede dari kacau tadi. Tu orang nama empuan ko tadi berfikir lah lai. Ketiyo lah lai je. Hanya kecil lo kan sana dia mendoa lo malam je. Atau le empuan ga tigo sumpit kacau tu deh je. Dia akok ko supaya ka banyak lo dapet. Di empuan tigo sumpit ala pingsan tadi. Ampiang ka mati lai. Jadi Zakaria kan Maryam kan bapak Zakaria. Nah, Maryam Imran. Pengasuhnya Zakaria. Zakaria itu kan dulu bapaknya yang punya anak waktu induknya yang yang sudah mandul kan. Istri dari Zakaria kan mandul. Istrinya mandul tapi melahirkan anak. Itu Yahya atau nak alul lain. Beko tibu ayat. Jadi wak cerita petang wak bercerita tentang parentingnya keluarga Imran. Ini kan lagi viral tentang parenting kan. Ternyata ilmu parenting itu dilakukan oleh Imran. Imran dengan istrinya yang bernama Hannah. Nan Hannah ko tadi kan nyoba nazar ketika kandungan ko lah berisi dalam paruinyo, beliau bernazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, ambo nazarkan anak do dalam paru yang buah jadi yang muharrar, orang yang merdeka mengelola masjid Baitul Maqdis nanti. Terimalah doaku. Karena anak laki-laki, kiro anak parusi. Ketika anak parusi dia gialah nama anak ko Maryam lai. Kira kala kita ceritalah tentang tumbuh Maryam ko dengan pertumbuhan yang baik, dengan kecerdasan yang tinggi. Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan. Itu teori-teori psikologi anak tu. Dambo majalo PGSD, mahasiswa PGSD, tombo majalo tentang pendidikan psikologi anak. Dia jalo tingkat-tingkat usia 0,7 sampai balik. Jadi ada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Di secara medis ternyata itu juga ada objek kajiannya tentang pertumbuhan fisik anak harus beriringan dengan perkembangan otak. Aku anak kadang pi badannya kene. Maryam aku petang kaji gua namanya nak tipu petang dah nak menyimak dah. Jadi petang itu disebutkan di dalam tafsirnya Maryam itu hari sehari nya tumbuh seperti 1 tahun.
begitu pertumbuhan. Kan di dalam Al-Qur'an fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Sementara awak kebanyakan awak anak setahun tapi badannya bentuk badan sehari baru. Kini yang Maryam tumbuh sehari itu sama seperti setahun. Capek kadang. Banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang ditemukan pada sosok Maryam, termasuk Zakaria melihat dan menyaksikan. Ditanya tuh Maryam tuh de Zakaria di dalam di dalam ayat Al-Qur'an. Lalu kecil Maryam ko qalat huwa min indillah, di mana pe makan ko ke Maryam. Nah kamu masuk di siko kan ambonya mah. Huwa min indillah. Semua rezeki ini datangnya dari Allah. Anak awak kata katulo jawe ba agak tidak nak sanang hati awak tande dah mantap kaji lagi. Kan duduk sekali itulah. Nah, lalu dari situ baraja disitulah kemudian Zakaria marangkuh kadiri le. Hunalik setelah mencermati, mengamati berbagai macam peristiwa Maryam, Allah punya kekuasaan untuk memberikan sesuatu di luar tempatnya. Kan aneh nama itu. Berarti Allah qadirun alal itsyani bil waladi alal kibar. Allah juga kuasa memberikan anak kepada orang yang sudah tua. Ini orang kuah ke diri le. Yakin saya yakinnya di dalam dirinya sedangkan memberikan makanan kepada Maryam tanpa batas di luar pikiran nalar manusia, berarti Tuhan juga punya kekuasaan untuk memberikan anak kepada orang yang meskipun dia sudah tua. Itu banalai kondisinya Zakaria menyimpulkan dekanonya ba inyola tuo punah helai bahasa wae ko inyola tuo rumah mandua lo ba aki kirosya yang kami wariskan lai putih asa tu basurang piang mana kan ba anyo da dua nah itu punah helai si anak kamu itu pusat kue lai kan iko kan. Nah, jadi kalau soal-soal yang seperti itu serahkan kepada Allah. Medis tidak bisa menjawab itu dong. Kalau orang medis, orang kesehatannya bisa menentukan hal demikian, berarti orang medis sendiri bisa sehat sekadoi. Tapi kenyataannya pak, dokter doa, ini sakit loh. Kadang-kadang nak bau be, nak ke dokter lo bau be kadang-kadang lah. Jadi bau be lo kan alternatif loh. Nah jadi hal-hal demikian membuat Zakaria punya testimoni tersendiri akan kekuasaan Allah. Nyo kadang-kadang kaji kota raso ketika tumbuh terjadi ke diri wa nampak di mata kapalu awak. Taraso dewa itu ibana masuk kaji ko ke dalam sekali. Langsung kontak sekali. Jadi tanah nasi lado danga kaji dibawa ke dado. Di mana kaji itu? Ternyata kaji dari hasil pengamatan, hasil penglihatan dari Zakaria. Berarti manusia itu memang berpotensi ya untuk putus asa, kecewa, cemas, khawatir di awal tu alun jura anak lai. Awak kokoro rumah kola sakit-sakit loh. Kalau hal-hal demikian sepanjang tarawih berkeyakinan berdoa kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Itu kunci di situ. Lalu dari situlah da'a Zakaria Rabbahu, Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan. Jadi memang baraja ke alam disuruh berjalan Allah Ta'ala siru fil ar fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di muka bumi, caliaklah, pandanglah apa peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Memang tu untuk mencaliak tu mato di diagiang kawak untuk mencaliak, telingu untuk mendanga, muncung untuk mengecek, utak untuk berfikir. Disuruh awak berfikir leh. Mengko banyak ayat Al-Quran di akhir-akhirnya tu afala taqilun, li berakal, li bapagunuan akal itu inti dagi akal, lai bapagunuan akal tu untuk berfikir. Anel pikiran akan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dianalisa, lalu dibacakan. Doa nan Zakaria ko di dalam tafsir katakan berdoa selalu kepada Allah Taala tatkala nyobarado di dalam mihrab, kan bah mihrab ko kajian petang lah takatul surau bamirau rumah balangkan orang tutu awak bahasa buik dia kata tu kalau nan surau ko nyo pakai mihrab, kalau rumah nyo balangkan. Dulu tamu petang wak lah mengaji nan dalam anu tadi Zakaria membuat mihrab khusus untuk Maryam. Mihrabnya kau tadi bajanjang. Jadi Nabi Zakaria kau naik karuangan di dalam mihrab tu tadi naik basoi. Tak. Hanya Nabi Zakaria yang naik. Karena lah diserahkan pengasuhannya di ayahnya kepada Nabi Zakaria. Berarti model pendidikannya tekak juga. Anak itu kecenderungan dipengaruhi, dibentuk perilaku kepribadiannya itu oleh lingkungan. Lingkungan yang baik, keluarga yang baik, yang soleh dan solehah itu yang membentuk kepribadian anak, yang membentuk karakter anak. Imran, Hannah menyerahkan pengasuhannya itu kepada Nabi Zakaria. Rebutan awalnya 29 orang yang barabui, tetapi dilakukan undian. Nama nan penae, nama puang dia te banda, dak mencilam dan nak tabanam do. Berarti ainyo nan berhak mengasuh. Walaupun Zakaria dari awal lah mengecaan ambo yang lebih berhak mengasuh. Ambo ko orang rumah ambo ko badia kakak jo induk dari Maryam ko je. Tapi tokoh-tokoh agama yang lain merasa berhak lo dibuatlah pakai undian dulu. Berarti lah terpilih lah ditentukan yang akan mengasuh Maryam itu adalah Zakaria. Karena Zakaria adalah Nabi Allah, orang baik, maka akan membentuk kepribadian Maryam menjadi lebih baik. Berarti Maryam kau dah dapat asi dah kau? Dah dapat asi itu makanannya, dapat silenya mah. Jadi aja ya. Makanannya tapi dari kecilnya ada Zakaria. Makanan dingin ketika ange, makanan ange ketika dingin. Lah terseleksi sekali. Dah pakai kulkas ke do. Alah serius lu nak do kulkas ke dulu dulai. Nah, itu sedangkan inyuan nak sehari tumbuh dalam tu 1 tahun. Kecerdasan juga sekali. Itu. Jadi keajaiban-keajaiban, kemuliaan-kemuliaan itulah kekuasaan Allah. Dan itu kemudian Nabi Zakaria optimisnya, ambo insyaallah bisa punya anak. Walaupun ambo latu, walaupun rumah mandul, walaupun punya keterbatasan ikut macamnya. Mandul itu kan definisi itu. Nama dia. Pemberian namanya alam anak mandu aja. Padahal tu kata-kata itu kan bagi orang kan menyakitkan. Iyalah. Iyalah menjadi beban dan justru itu dianggap namanya kekerasan verbal itu. Melanggar HAM itu. Termasuk bullying itu, bully itu. Ya. Jadi menyebut anu tu jai, karengkang, nakal. Itu kata-kata itu memang kini kan kata-kata kok menjadi menjadi pembahasan. Kalau dulu nama ada istilahnya justru awak kau tak boleh bermanis-manis. Kan orang ada bahasa euphemisme. Euphemisme itu adalah penghalusan kata-kata. Dulu yang terjadi itu kan bahasa awak bagi perempuan nakal itu namun lu poyo, lonte, perek kan dianggap tuh
dipermanis menjadi itu namanya eufemisme, penghalusan, namanya PSK, pekerja seks komersil. Jadi lalu kemudian awak pun melebel-lebel anak awak, memang dilarang lo dengan kata-kata yang tidak baik karena memang itu menjadi beban. Sementara kasus-kasus yang terjadi bisa sebaliknya. Orang yang diberikan labeling yang tidak baik ternyata dia baik. Banyak loh kadang-kadang ibadahnya. Lalu manga-manga lo wak kadang-kadang kecewa lah wak lah nasanti yang justru ada lo orang-orang di sana yang mereka juga berkualitas. Jadi berdoalah Zakaria ko jaufal lail, di pertengahan malam, rongga malam. Jadi Zakaria mendoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Doa Nabi Zakaria. Ko ado nama nanu aku doa ikut. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa Nabi Zakaria. Jadi dalam Al-Quran goya baca kok banyak doa. Luar biasa membaca Quran tuh. Jadi banyak masalah-masalah di Al-Quran itu sendirilah itu terjawab, apalagi di hadisnya. Kalau fikih kalau banyak ijtihad solusi-solusi. Nah, jadi Nabi Zakaria doa ya Rabbi, ya Tuhanku, habli, berikanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu ya Allah, dzurriyyatan thayyibah, anak cucu yang baik. Artinya apa tuh? Waladan soleha, anak-anak yang soleh. Itu doa dari Nabi Zakaria. Kalau baca doa-doa di dalam Al-Quran tuh tak ada meminta anak menjadi anak kayu, anak mau bapangke, tak ada. Dan selalu diminta itu adalah anak yang soleh, atau zuriatan thayyibah, anak yang baik. Jadi yang pertama itu memang penekanannya itu adalah soal kesalehan. Kalau nyo soleh berarti nyolah anak yang baik. Kalau nyo anak baik berarti berbakti ke orang tua, patuh kepada mengarajon segala perintah Allah, meninggalkan segala larang Allah. Kalau lainnya mengarajon segala suruh Allah, dalam suruh Allah salah satunya bakarajo. Kemudian disuruh lo baraja. Berarti kalau anak walana yang soleh mengarajon suruh Allah, berarti nyo mau baraja. Kalau nyolah mau baraja berarti nyo akan bisa menjadi alim. Di dalam Al-Quran di surah Allah Ta'ala bakarajo. Kalau nyole bakarajo nyo akan dapat lo rezeki. Kayu lo dinya itu. Jadi pangkai mana diam-diam dijadikan anak menjadi anak yang soleh. Kalau nyolah soleh, nyo beko tahu deh nyo asuh Allah. Amuhnya baraja, amuhnya menghafal Al-Quran. Itu doa. Jadi wak mulai dari doa, wak mulai dari niat. Kalau Maryam apa doa? Doa itu supaya anak itu menjadi pengelola Baitul Maqdis. Hana, azaka ma'anuna Ibrahim Imran. Anaknya nama Banazar, istri dari Imran. Jadi mulai dari seorang ibu berdoa lo ketika anak dalam kandungan, didoa lo supaya anak itu adalah anak yang soleh. Itu dari wakam bisa banyak mendengar parenting dari orang-orang tua yang sukses mengasuh anak. Anaknya bisa hafal 30 juz, kenyang banget. Awak lah kadangnya awak jangka 30 juz 30 aja nak parah. Ya 30 juz, awak 30 juz, awak juz 30 aja dapat. Taraso doa memang dimulai dari ketika dalam kandungan, dimulai dari makanan. Itulah tak itu. Maka si Idris, Imam Syafi'i itu beliau itu menjadi orang yang dobit yang kuat. Dek karena orang tuanya menjaga anaknya dari makanan yang halal. Awak tarasu je soal makan.
Kadang-kadang waktu sekolah di pesantren minta samba kurang, minta sembahnya lah dua, bambi aja tahu. Oleh karena itu memang itu punya korelasi terkait dengan kecerdasan anak, perilaku anak. Nah, jadi orang tua harus tetap optimis. Allah akan berikan yang terbaik. Doa adalah sebuah kekuatan. Ad-du'a'u makhul ibadah. Doa itu adalah otaknya dari semua ibadah. Jadi doa awak terhadap anak awak tu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa taruh kita baca dalam sesudah solat. Doa awak dapat orang rumah atau ampulai yang soleh, solehah, lalu anak-anak yang soleh, solehah, kemudian menjadi ikutan. Nah, Nabi Zakaria tuh doanya nih, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau yang mendengar, engkau yang mengabulkan segala doa. Kala doa kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, atau ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, aku akan kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan perkenankan doa orang yang berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah kamu perkenankan dulu apa yang kuperintahkan. Falyastajibuni wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kamu akan menjadi orang cerdas. Jadi dia nurlu berdoa awak ke Allah Ta'ala, doa awak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala kalau segala perintah Allah wa karajuan pulo. Jadi istilahnya bagi seorang hamba tugasnya adalah berdoa. Soal mengkabulkan, menerima dan memutuskan itu adalah Allah. Dan sampai didikte oleh Allah. Urusan-urusan Allah, ndak dulu kapasitas awak mencampuri, ndak dulu kapasitas awak mengotak-atik. Karena kalau lah yo Allah Ta'ala lihat do indak kece makhluk indak, maka dalam zikir awak Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalaulah Allah akan memberikan, ndak dulu orang nang kamahalangi doh, ndak dulu orang nang kamanolak doh. Nah, jadi Allah nang kuasa. Kalau Allah nang kuasa, berarti ndak ada halangan apapun kondisi. Dari tadi yang disebutkan dan Zakaria ko tadi, dari nyolah tu orang rumah lah tu mandul. Tak ada jadi halangan dah. Kalau nananoko labarau mu Zakaria, dan Zakaria ku mulah ratusan. Lewat ratusan tu le duit orang ada. Ratusan. Lah tu. Lalu rumah tak katulo lah tu lo. Kecil diagnosa secara umum. Mereka kan orang kampung kan ada lo misalnya. Kokonyo karyang mah je. Kau kan bisa lah ada lo ilmu-ilmu kampung, cara bacaan kampung itu. Nama kerelek aja, nak kerelek aja. Padahal hal-hal demikian tidak ada masalah bagi Allah Ta'ala, tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau segala sesuatu itu mau ada atau tidak ada, kalau seandainya Allah sudah berkatakan kun,
maka dia akan fayakun, maka akan jadi. Jadi bagi awak iyo sulit, bagi awak semuanya punya keterbatasan. Tapi bagi Allah, kalau orang nan akan diberikan kemuliaan capek na iya. Tapi biko nama nangka jatuh capek lo, jatuh hancur sancur. Cik orang jatuh tapai. Jatuh tapai kan hancur kan? Jatuh tapai nak babat. Dah babantu lah tanya pinya ya bana. Nak bisa dangke tu lah. Nak ada bisa bantu tu lah. Itulah makanya kadang-kadang nak tahu wak mencaliak bagaimana hebat orang itu, luar biasa orang itu. Pada saat itu dia dicabut oleh Allah Ta'ala, tabaliak sabaliaknya, tabaliak. Nauzubillah summa nauzubillah. Kan ilmu lo dewa tu, pelajaran lo dewa nampak lo dewa peristiwa tak tu berarti tak Zakaria kan dia mencari Maryam tu je tu. Sebenarnya awak ketika mencari orang mati, mencari peristiwa, membaca berita, yo tumbuh kesadaran awak ni. Tapi awak kau lupa. Kadang-kadang begitu besarnya di kerikil kecil aja bisa. Betul. Kayak kapal Titanic kan. Katanya Tuhan aja udah bisa nenggelamkan. Betul. Contohnya cuma hanya batu es ya. Batu es kecil aja ya. Itu contoh ya. Contoh. Berarti kan nampak sekali dua peristiwa-peristiwa takak tu menginspirasi awak pada sebuah kesimpulan. Kadang-kadang itulah awak manusia kok. Manusia itu kadang-kadang lupa, ndak batu gadang nak menjadi panaruang. Kadang-kadang batu gadang itu nampak, justru yang menjadi penyandung itu adalah batu kerikil, batu-batu kecil. Kadang-kadang tak ada orang lain loh, ya dari awaknya, dari keluarga, dari dosana, dari diri awak. Jadi kemuliaan awak tu bisa berubah capek. Pokoknya banyak awak mencaliak tu supaya tak kena ada awak balik. Tapi itulah nama manusia kuah, acok manusia ku lupa, manusia ku lalai. Mangkona mengi itu zikir, mengi kaji. Mangko di diskusi atau tari ulang kaji, setidaknya mengi diri awak, menganan diri awak balik. Oi, sadar balik. Tak kalau mah jago, oh lupa mah kana balik. Tolong peloan balik sebelum jawab peloan balik. Kan itu. Jadi di dalam kitab Murakil Budiyah tu manusia ko awalnya tu dari lalai, ghaflah. Dari lalai itu kemudian yang mengakibatkan akibat berikutnya menjadi manusia sombong. Nana awak perlu hati-hati tu sombong tu ketika awak punya ilmu bisa berpotensi jadi sombong, punya harta berpotensi jadi sombong, punya pangke berpotensi jadi sombong. Siapapun itu. Jadi kejian Fir'aun tu dari awal tu lah mengaku diri Tuhan indah. Dari awalnya menyadari, tahunya dirinya tu adalah makhluk. Tapi Sulaiman aja sombong dulunya ya. Banyak, tapi Nabi Musa karena juga, Nabi Daud macam-macam. Berproses lah, Nabi Adam juga berproses jo. Artinya kan manusia. Itu menunjukkan seluruh manusia itu punya kesalahan. Setiap manusia itu punya kesalahan. Kullu insani khata'un. Setiap manusia punya kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik kesalahan itu adalah orang yang mau bertaubat dari kesalahan. Tidak ada awak mengecek diri awak kau ni tidak ada masalah. Walaupun yang disebutkan di dalam riwayat itu tidak punya kesalahan itu adalah Nabi Yahya. Kalau manusia mulai, tapi itu mah Nabi Muhammad pun ditegur di Allah Ta'ala. Itu agak sombong. Ya. Kan istilah badu anjo pang urang pangke mah.
Waduhan jo rajo-rajo datanglah Abdullah bin Umi Maktum, agak terabaikan, agak masam segini. Orang kecil mah tak ada awak ke, mohon maaf lah, kadang-kadang awak sombong contoh gini kok, aduh kawan awak tibu kok aduh tamu mulia awak, kok tamu yang awak agungkan tibu kok kawan kenya, kadang-kadang nya berharap lah disangku awak kawannya mah dake mah. Kadang-kadang kan tak lo mengerti na bahwa tamu awak kok tamu ada pembicaraan khusus. Tiba tu tarian tunggu lalu aku nah beko di luar kecilnya balik. Tu mah kawan awak. Alau pangke kecil aku kasanang lo apa kawan apa pangke ko. Kiruin dan awak ni nuan lain orang lain oleh. Kan dalam posisinya seperti itu. Kan tersakitinya. Merasa kecewanya. Padahal kadang-kadang awak kan tak dulu baniye tak katu do. Tapi Itulah nana awak kok. Kadang-kadang istilahnya nyu menerobos contoh. Deknya rasulah dake. Jo kawan namanya. Ni orang dake kok kadang-kadang kan akrab. Cubalah kawan SD itu kadang-kadang justru kalau orang Priaman kok orang lapang justru kalau baca carui dia kawan tu berarti tanda kawan dake itu je. Ya tak-tak lah. Itu tanda dake nama-nama. Awak tentu contoh kawan-kawan nak dake tak tu nak nama awak dah. Beko rusaklah reputasi deh. Kau ada tamu kok. Tapi kan kondisi-kondisi cara pandang orang berbeda. Kau lah kecewa, nani kau lah kecewa lo. Allah nak bisa awak. Banyak salah awak. Tapi itu harus gitu juga mampu. Walaupun awak akrab, nampak kawan tamu, tentu dia nunggu. Itu kecewa nak lewat pikir dalam konteks itu gitu kan. Idealnya kan yo tekatune. Idealnya. Kita kan pelajaran yo. Kalau bagi awak walaupun seakrab awak, jadi kalau kawan awak tuh mungkin menemui seorang pejabat atau yang pejabat lah, itu kan jadian juga ada awak pelajaran. Harus betul, harus ada pengertian. Harus pengertian, tapi kadang-kadang kan memang memaksa orang mengerti kita juga tidak bisa. Kecil awak yo tak kata awak mengertinya dan awak berharapnya mengerti lo awak. Awak mengertinya ku kawan awak. Yo maaf lu maaf ada kawan. Harusnya kan pengertian. Awak ada tamu lo. Kan kadang-kadang itu tidak terjadi. Ya tak Abdullah bin Umi Maktum tu aja pengertiannya. Ya betul ya lo. Dan dia berharap yo ngeserupo jo Nabi. Terabaikan agak tamasam. Bahasue kalau dalam ayat Quran itu kan abasa ko mungko masam. Masamnya mungko jadi ekspresi wajah awak pun itu pun sebenarnya para lulo awak pelajari. Jadi awak tetap tersenyum. Mengko orang tu pramugari atau orang bank tu dibuat sekolah kepribadiannya mengambil saja dia tersenyum. Ambo nak pandai sampai kini dah. Bajalannya dibantu awak jalan mendodoh aja dulunya. Ajak sejak kuliah tu ke curang terkenal masih tu rahmat. Artinya memang kepribadian awak pun dilatih. Kalau orang Minang kan dilatih sebenarnya. Dari orang tua kan majan, orang tua tu majan bahas sebagai taratiknya seorang perusi. Sebenarnya di Minang lah ada tu mah. Lah. Jadi kok berjalan seganjol lalai. Anu kata ruang patah tiga sama dijak nak mati itulah dalam manunya. Iyo, tapi itu kan sekadar disabuni dia jangkan nak bilo gitu Ba praktek gajar duduk si mamijak bajala mamijak samu nak mati samu itu ba cara praktek Kalau dewa kan terati manjilih itu kan disabui. Dalam soal prakteknya kalau kelebihan orang waktu kan papatah patitih aja basabui. Soal bakawannya pun agak kurang. Kalau di negara-negara modern kan prakteknya langsung. Yo kan ada prosedur macam. Ini bedanya orang Indonesia. Ada kalau negara Jepang banyak karajo. Hanya di India, Jepang sama Indonesia. Kalau orang India banyak carito seketik karajo. Kalau orang Jepang banyak karajo
seketik mengecek bicara. Kalau orang Indonesia lain kecil lain lor kerjanya. Galak lah menangan bakso itu. Jadi tu malu lah Wak. Jadi orang Indonesia kok banyak mengecek indah lah dah. Banyak kerja indah lah dah. Lain ni kecil lain lah dari kerajaan. Beda je. Lain dia Wak lain loh. Itu contoh. Allah zaman mari Jadi itu ayat 38 menginspirasi awak bahwa kejadian-kejadian yang diamati oleh Nabi Zakaria ternyata membuat beliau menjadi bersemangat kembali, tetap optimis. Tidak mungkin doh. Oh kok tuh, yolah tuh kok. Tapi peluang itu masih ada. Tetap optimis, tetap berdoa, tetap berusaha, tetap berikhtiar. Tidak ada yang tidak mungkin. Sepanjang ada usaha, pasti ada hasil. Itu yang menarik dari Zakaria ketika mencermati peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Maryam. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ada orang cacat punya keterbatasan fisik, ternyata itu namanya ada orang Pariaman Khairul Rizki. Pesantren Nurul Yakin Ambon Kapua, juara hafiz 20 juz tingkat nasional MTQ nasional Kalimantan Selatan. Ini tuh hafalnya 30 juz. Nak baca dia butuh sebenarnya keterbatasan. Awak malu mana awak. Matulai cukui. Jangan ke 30 juz lah, juz 30 aja jadi masalah. Itulah kemuliaan. Jadi artinya adalah orang punya keterbatasan pun dia punya kelebihan, ada peluang. Awak sebenarnya dari cermat itu, nah boleh, tidak mungkin bisa loh lah. Nah, jangan juz 30 juznya bisa wafat. Kalau lagi konsisten, lagi istiqomah, lagi mengarajuannya untuk wafat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.